Selanjutnya hamba Allah yang dimuliakan, ini dia alur strategi untuk menggapai penyembuhan dengan Al-Quran. Sederhana materi pagi ini, panjang kali lebar, in detail. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengambil ya kesimpulan. Ya, pertama, untuk sembuh dengan Al-Quran itu tidak langsung sembuh begitu saja. Kita harus beriman terlebih dahulu. Setelah perjalanan panjang sakit ini, apakah iman Anda kepada Allah bertambah? Kalau iya, selamat. Ya. Kalau tidak, segera. Apakah iman Anda kepada Nabi itu bertambah? Dengan bertambahnya amal-amal sunnahnya? Kalau iya, selamat. Kalau tidak, segera. Apakah iman Anda kepada malaikat, iman Anda kepada Al-Quran, iman Anda kepada qada dan qadar, iman Anda kepada kematian, hari kiamat itu menambah? Kalau iya, selamat. Anda orang beriman. Ada kabar gembira bagi orang yang beriman. Apa bunyinya? Qul huwalilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan kepada orang yang beriman, Al-Quran adalah syifa. Bagaimana menggapai syifa tersebut, Ustaz? Bagaimana cara merealisasikan iman? Hanya satu, yaitu dengan bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakini kehidupan yang gaib, itu merealisasikannya dengan apa? Dengan muttaqin, dengan bertakwa, yaitu salat dan sedekah tadi ya. Kemudian ibu sekalian, ketika seseorang itu beriman, dia mendapat kabar gembira bahwa akan sembuh dengan Al-Quran. Kalau seseorang mendapat kabar gembira untuk kesembuhannya dengan Al-Quran, dia kira-kira sembuh apa tidak? Belum. Misalkan gini, Ustaz, saya punya utang 400 juta Ustaz. Kabarnya Ustaz itu punya bisnis 0 rupiah. Iya. Bisa enggak saya gabung dengan bisnis Ustaz? Boleh, Bu. Dengan begitu utangnya lunas belum? Belum. Baru dapat apa? Challenge, ya. Masuk ke akses bisnis halal berkah dengan 0 rupiah, tapi utang belum lunas, tapi cukup dia mendapat kabar gembira. Baik, caranya bagaimana? Caranya harus merealisasikan imannya dengan bertakwa. Kalau seseorang bertakwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Masya Allah sekalian, jalan keluar diberikan oleh Allah Ta'ala. Nampak jalan keluar. Misalkan penyakit ibu bergetar ketika dibacain Al-Quran, itu jalan keluar. Artinya bakal sembuh dengan Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Ruqyahlah dengan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dia kemudian istiqomah, apa kemudian? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat-malaikat. Bapak Ibu, merasakan gak kehadiran malaikat di sini? Panitia-panitia yang menolong Anda itu malaikat. Pamflet yang tersebar luas dan sampai ke tangan Anda itu adalah makhroja, jalan keluar, berita gembira, ya. Tapi Anda harus datang ke sini kan? Itu adalah takwanya. Kemudian harus istiqomah dalam ruqyahnya, itu di rumah rehab. Ya. Setelah di istiqomah ruqyah mandiri, enggak sembuh-sembuh Ustaz. Kalau Anda terus lanjut, itu namanya tawakal. Maka kesembuhan ketika seseorang bertawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka setan itu tidak bisa berkutik ketika dihadapkan pada orang yang beriman, amanu, dan yatawakkalun, bertawakal. Maka iman dan tawakal harus digandengkan. Baik, sedikit lagi ya. Saya ingin gambarkan lagi untuk Anda. Ini juga salah satu konsep ya untuk menggapai kesembuhan. Karena orang akan bertanya, Ustaz, saya kok tidak sembuh di ruqyah? Nah, posisi Bapak Ibu ini saat ini ada di mana? Ya, apakah Bapak Ibu ini orang yang masih ragu terhadap Al-Quran atau mulai mengimani? Ya, kalau mulai mengimani, ini baru satu poin. Anda mulai bertambah imannya kepada Al-Quran. Akan bertambah nanti iman kepada sunnah Nabi. Akan bertambah nanti iman kepada Allah, akan bertambah nanti iman kepada akhirat. Namun iman ini harus dia realisasikan dengan takwa. Ya, takwa ini At-Talaq ya ayat 2. Ya, 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar.
Iman di sini ada apa? Kabar gembira ya. Kabar gembira, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kabar gembira, penyakit Anda sembuh dengan Al-Qur'an. Tapi Anda harus bertakwa untuk apa? Untuk memastikan jalan keluar itu tiba. Solusinya, misalkan gini Pak, saya sakit jantung Ustaz, tapi dokter A mengatakan jantung koroner, dokter B mengatakan ini pembengkakan jantung. Kata tabib ini bukan, ini penyumbatan darah. Kata peruqyah ini sihir. Kata dukun ini guna-guna Ustaz. Mana yang benar ini? Nah, kan bingung tuh. Semua didatangi tapi nggak ada jalan keluar. Diruqyahlah, direhab hati. Kemudian muncullah setannya. Oh, ini dia makhroja, jalan keluar. Ini hanya jinazah Bu, dari leluhurnya. Mana jimatnya? Hancurin, matilah jinnya. Gitu ya. Ini makhroja ini adalah jalan keluar, kejelasan. Di sini adalah kabar gembira. Tetapi untuk mendapatkan kesembuhan belum selesai. Di sini ada namanya istiqomah. Kita harus mengulang-ulang ruqyah ini sampai malaikat turun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ini surah Fussilat ayat berapa? 29-30 ya. Kemudian ketika Anda melihat malaikat itu datang. Nah, malaikat tidak hanya bentuk yang bersayap Bapak sekalian, malaikat juga datang dalam bentuk manusia, yaitu orang-orang soleh, tentara Allah Ta'ala di muka bumi. Malaikat juga berbentuk apa? Kisah-kisah soheh yang menembus jantung, yang membuat kita yakin. Ya. Ketika Anda melihat malaikat itu, maka muliakanlah dia dan ikutlah bersamanya, maka Anda akan mendapatkan ilmu baru yang namanya tawakal. Ya, ini surah An-Nahl ayat 99 dan 100. Di situ dikatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dan bertawakal, setan tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik, tidak bisa menguasai manusia orang yang beriman dan bertawakal. Kenapa? Gini. Saya gangguan. Ada setan. Diruqyah, saya reaksi, saya sakit, setan sakit. Tidak sembuh, besok diruqyah lagi, saya sakit, setan sakit. Besok lagi diruqyah lagi, saya sakit, setan sakit. 2 tahun kemudian masih diruqyah, masih reaksi, saya sakit, setan sakit. Baik, artinya setannya sabar, saya juga sabar. Betul. Bedanya apa? Setan nggak dapat pahala, saya dapat pahala. Itu namanya saya sedang apa itu? Sedang beriman? Sedang bertakwa? Sedang istiqomah? Atau sedang tawakal? Tawakal. Orang yang bertawakal itu kuat. Kenapa? Dia bergantung kepada Allah sepenuhnya. Nih. Allah As-Samad. Allah tempat bergantung seluruh urusan. Jadi ibu saya terlempar dari angkasa, tiba-tiba ada besi, saya memegang besi ini. Baik. Kemudian saya merasakan tubuh yang sangat berat dengan besi ini, betul nak? Ini bergantung nih, berat. Tapi saya sadar kalau saya lepaskan ini, saya akan jatuh. Maka apa yang saya lakukan? Saya tarik tubuh saya ke atas, saya peluk sekuat-kuatnya, saya naikin kaki saya ke situ dua-duanya. Terbayang nggak? Masih berat apa ringan? Masih berat. Tetapi saya tahu kalau dilepaskan, saya jatuh. Nih, Nabi SAW mengatakan pada akhir zaman, di akhir zaman nanti akan ada satu masa orang-orang yang memegang sunnahku itu seperti menggenggam bara. Dia tahu itu panas, tetapi dia harus menggenggamnya. Karena kalau dia lepaskan, maka bara itu akan berubah menjadi neraka jahanam. Hari ini berpegang pada sunnah ruqyah, berat apa mudah? Berat. Ada cibiran dari kawan-kawan, kadang dari anak kita sendiri, dari suami, dari tetangga. Jakarta gitu loh, masih percaya ruqyah, kan begitu? Tetapi kalau kita tawakal, apa yang terjadi? Kita akan menang. Karena setan bersabar tanpa pahala, manusia sabar dengan pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberi tawakal oleh Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan kesembuhan. Ya ini dia ya, sembuh kalau sudah tawakal.